Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Para pemirsa Lentera Ramadan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena kita sudah diberikan kesempatan untuk menikmati suasana Ramadan tahun 1446 Hijriah ini. Dulu ketika kita berakhir pada Ramadan tahun yang lalu, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, pertemukan kami dengan Ramadan berikutnya. Dan kini kita sudah dipertemukan, bahkan kita sudah hampir melewati 20 hari pertama di bulan Ramadan. Tinggal 10 hari terakhir di bulan Ramadan untuk kita bisa memaksimalkan ibadah kita, untuk bisa kita merecharge keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, yaitu tentang proses recharge iman kita sebagai seorang muslim di saat bulan Ramadan ini. Para hadirin, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dunia digital ini kita tidak lepas dari proses recharge. Tapi apa yang kita recharge adalah gadget dan alat digital yang kita miliki. Laptop ataupun alat elektronik lainnya yang kita miliki. Kita melakukan recharge. Apa recharge itu? Yaitu melakukan pengisian ulang energi dari alat elektronik yang kita gunakan untuk bisa kita gunakan kembali secara maksimal pada periode selanjutnya. Nah, hadirin para pemirsa, di Ramadan ini tidak hanya sekedar alat elektronik yang bisa kita recharge, namun hati, keimanan kita, energi spiritual kita juga perlu di-recharge pada bulan Ramadan ini. Dan ini adalah momentum saat yang sangat baik sekali untuk kita memulai pada berikutnya, pada pasca Ramadan berikutnya. Nah, proses recharge ini adalah proses pengisian ulang kembali energi spiritual kita yang mungkin kemarin sempat berkurang karena aktivitas duniawi kita. Ketika di luar bulan Ramadan, kita banyak dikejar-kejar waktu untuk menyelesaikan pekerjaan. Kita banyak lembur, kita banyak waktu kita yang terkuras untuk hal yang bersifat duniawi. Sehingga kita memberikan porsi yang sedikit tanpa kita sadari terhadap hal yang bersifat ukhrawi. Nah, ketika itu mungkin tanpa kita sadari iman kita juga melemah, karena al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bisa bertambah, namun bisa juga berkurang. Di saat Ramadan ini adalah saat yang paling tepat untuk kita merecharge kembali energi spiritual kita, sehingga bisa penuh kembali. Karena apa? Karena di saat Ramadan kita ada banyak waktu yang tersisa dari hal yang bersifat duniawi. Jam kerja kita dikurangi, dan juga di samping itu seluruh ibadah kita di bulan Ramadan ini akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa yang perlu kita lakukan untuk proses recharge ini? Recharge energi spiritual kita ini, yang pertama adalah perbanyak tilawah Al-Quran. Masih ingat Imam Syafi'i? Imam Syafi'i selama bulan Ramadan menghatamkan Al-Quran sebanyak 60 kali khatam. Bagaimana dengan kita, pengikutnya? Bukankah kita pengikut madhab beliau? Seharusnya kita juga sama. Setidaknya kita bisa mengikuti ritme dari stimulus yang sudah diberikan oleh Imam Syafi'i di dalam maksimalkan ibadah tilawat Al-Quran pada bulan Ramadan. Perbanyak kita untuk membaca Al-Quran. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Di dalam Quran, surat Ar-Ra'd ayat 28 disebutkan seperti itu, bahwa dengan berzikir kepada Allah, dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka akan bisa menenangkan hati kita. Seharusnya kita bisa menyisihkan waktu kita dan membuat target di dalam bulan Ramadan ini, mumpung masih ada 10 hari terakhir ya, untuk memperbanyak tilawat Al-Quran. Target khataman, berapa kali khataman bisa kita maksimalkan. Dan tidak hanya sekedar itu,
Namun kita juga bisa merecharge energi spiritual kita, tidak hanya membaca Al-Quran, tapi juga mendengar murotal Al-Quran yang dibaca oleh kori-kori dengan suara yang merdu dan enak didengar. Sehingga bertambahlah iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalam Quran surat Al-Anfal ayat 2. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Dan ketika dibacakan ayat-ayat Al-Quran kepadanya, maka bertambahlah keimanannya. Jadi mari kita manfaatkan di Ramadan ini untuk merecharge energi spiritual kita dengan juga mendengarkan tilawah Al-Quran yang suaranya merdu, dan kita juga bisa menghayati artinya sehingga kita bisa menambah energi spiritual kita, iman kita kepada Allah SWT. Yang kedua adalah perbanyak untuk sholat dengan khusyuk. Sholat mungkin banyak kita lakukan, apalagi di bulan Ramadan. Berapa jumlah rakaat sholat yang kita laksanakan, baik itu sholat maktubah ataupun sholat sunnah lainnya, baik sholat tarawih, sholat witir, sholat tahajud. Namun itu kan secara kuantitas. Bagaimana dengan kualitasnya? Bagaimana dengan kualitas sholat kita? Apakah kita memperhatikannya? Nah ini, kalau bisa kita manfaatkan Ramadan kita untuk bisa sholat dengan khusyuk, karena sholat adalah sarana perjumpaan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita bisa sholat dengan khusyuk, maka kita akan bisa mendapatkan ketenangan hati. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, itu akan bisa kita dapatkan juga hikmahnya, yang bisa mencegah diri kita dari perbuatan yang keji dan munkar. Itu akan kita dapatkan dengan sholat yang khusyuk. Dan juga mungkin kita perlu belajar untuk memahami bacaan-bacaan, arti bacaan-bacaan yang ada di dalam Al-Quran, sehingga kita bisa menghayati setiap gerakan-gerakan kita. Bagaimana gerakan sujud, kita betul-betul memasrahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memahami bacaannya, itu akan menambah kekhusyukan sholat kita. Nah, yang ketiga, para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah kita memperbanyak untuk berzikir dan berdoa. Bagaimana caranya? Karena dengan zikir doa itu akan menjaga hati kita untuk selalu mengingat Allah Subhanahu. Ketika kita berjalan di kendaraan dari rumah ke kantor, dari kantor ke rumah, atau dari rumah ke mall untuk belanja persiapan Ramadan, persiapan Lebaran, maka itulah kita manfaatkan. Jika memang kita tidak sempat untuk duduk berzikir, berdoa, maka di jalan pun itu tidak masalah. Kita manfaatkan di jalan itu untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah. Bahkan kita juga beristighfar di jalan untuk kita senantiasa mengingat Allah, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita bertemu dengan orang yang sedang menderita di jalan, jangan lupa untuk didoakan. Berdoa untuk mereka segera dilepaskan dari segala jenis penderitaan di dunia maupun di akhirat. Jadi ketika kita melihat seorang yang pengemis, orang pengemis di jalan, orang yang meminta-minta, mari kita berdoa, ya Allah, segala menderitaannya tolong segera dilepaskan. Jadi doa itu tidak hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk orang-orang yang kita lihat yang kurang beruntung. Dan kalau doa itu kita panjatkan untuk mereka, maka insya Allah kita juga akan mendapatkan manfaat dari doa tersebut. Doa itu akan kembali kepada kita sendiri. Kemudian yang keempat adalah mari kita menjaga hati dan niat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah hal yang bisa menambah maksimal recharge energi spiritual kita, keimanan kita kepada Allah SWT. Kita jaga hati, kita jaga niat kita di dalam beribadah itu memang hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan, dengan penuh keikhlasan hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lampau. Mari kita jaga keikhlasan kita. Kita lakukan semua ibadah kita yang banyak di bulan Ramadan itu hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk yang lainnya. Ikhlas itu adalah dipuji tidak terbang, dicela juga tidak tumbang. Jadi antara dipuji dan dicela itu tidak ada pengaruhnya, tidak ada bedanya bagi kita. Nah, itu bisa dikatakan sebagai ikhlas.
maka kita jaga hati kita. Kita jaga keikhlasan kita di dalam beribadah. Itu memang hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk formalitas. Ya karena orang-orang tarawih, saya juga ikut tarawih. Ya karena orang-orang tadarus, saya juga ikut tadarus. Orang-orang puasa juga saya ikut puasa. Maka itu dihindari. Mari kita betul-betul fokus melaksanakan semua ibadah kita di bulan Ramadan ini betul-betul lillahi ta'ala. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku, matiku itu adalah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Tuhan semesta. Maka itu kita jaga niat kita agar memang solat kita, ibadah kita, hidup kita, bahkan mati kita pun untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tadi, dengan menjaga keikhlasan hati, ada atau tidak ada manusia, ibadah kita tetap sama, kualitas dan kuantitasnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dicela atau dipuji tidak ada pengaruh. Semuanya kita tujukan dan kita fokuskan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk yang lainnya. Dengan demikian recharge energi spiritual kita akan semakin maksimal. Berikutnya yang kelima adalah mari kita perbanyak sedekah, perbanyak sedekah di bulan Ramadan dan juga amal soleh lainnya. Mengapa? Karena di bulan Ramadan semua sedekah itu akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedekah kepada siapapun, jika kita memang kita sendiri dalam kondisi yang pas-pasan, kita bisa mulai sedekah dengan hal yang kecil. Coba disediakan di rumah itu satu kotak amal atau kotak infak untuk diri kita sendiri. Jadi ketika kita sudah selesai belanja, sisa berapapun kita sisihkan untuk belanja akhirat. Ya, untuk kita sedekahkan. Ketika sudah terkumpul 1 minggu sekali atau 2 minggu sekali, kemudian kita buka dan kita tukar dan kita berikan kepada orang-orang yang ada di bawah kita, strata sosialnya atau ekonominya di bawah kita. Nah, dengan demikian Bapak Ibu para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, sedekah itu nanti akan bisa mensucikan hati kita dan juga harta kita. Ini akan memaksimalkan proses recharge keimanan kita kepada Allah SWT. Bahkan bila perlu kita bagi, ketika kita masak kita lebih kita berikan kepada orang-orang yang berpuasa yang ada di sekitar kita. Karena sedekah kepada orang yang berpuasa, memberi makan kepada orang yang berpuasa itu akan dirindukan oleh surga. Al-jannatu musyraqatun ila arba'ati nafar. Talil Quran. Surga itu merindukan pada 4 golongan. Yang pertama adalah talil Quran, orang yang membaca Al-Quran. Yang kedua adalah wahafidhi lisan, orang yang menjaga lisannya dari perkataan-perkataan. Yang ketiga adalah wamut'imil ji'an, orang yang memberi makan pada orang yang kelaparan atau orang yang berpuasa. Kemudian yang keempat adalah wasoimi Ramadan, orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Dan tadi yang ketiga wamut'imil ji'an adalah kategori ini, Bapak. Para pemirsa, kita memberi makan kepada orang yang berpuasa, ini juga sedekah yang nanti akan bisa mericas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, yang keenam adalah mari kita hindari distraksi yang bisa merusak keimanan kita kepada Allah, yang bisa merusak pahala ibadah kita. Apa itu distraksi itu? Di era digital, kita setiap hari memegang alat digital, memegang gadget kita, bahkan kita gelisah kalau tidak memegang gadget. Nah, kita kontrol hati kita kontrol diri kita, supaya itu tidak menjadi sebuah distraksi, pengecoh yang nanti akan bisa mengurangi pahala, bahkan bisa menggugurkan puasa kita, pahala puasa kita, karena kita sudah melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Itu harus kita hindari scroll, hindari melihat tayangan-tayangan yang tidak bermanfaat dari medsos kita, TikTok, Facebook. Nah, kalau perlu kita mengisi dengan tayangan-tayangan yang berisi dakwah, mengajak kepada kebaikan supaya menjadi jariah digital yang akan kita nikmati pahalanya sepanjang konten digital kita itu dilihat oleh orang lain. Kita hindari hal-hal yang tidak bermanfaat, scroll. Kalau tidak butuh belanja, ngapain kita melihat platform belanja ketika kita tidak butuh untuk melihat film yang tidak bermanfaat, tayangan-tayangan yang hanya sekedar membuang-buang waktu kita, itu harus kita
hindari. Mari kita gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Ya, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara kebaikan keimanan seseorang adalah jika dia meninggalkannya itu pada hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya, hal-hal yang tidak bermanfaat ini yang saya kategorikan sebagai distraction atau distraksi dalam proses recharge keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersama-sama belajar untuk proses recharge ini, menyempurnakan proses recharge, proses energi, pengisian energi spiritual kita, pengisian baterai energi spiritual kita untuk tetap menjaga kualitas kita, kualitas keimanan kita sepanjang tahun kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menerima semua ibadah kita dan menerima semua amal kebaikan kita, memberikan dengan pahala yang berlipat ganda, dan tetap Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk menjaga selalu keimanan kita sehingga kita semakin menjadi manusia-manusia yang sempurna keimanannya, bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala melalui proses ibadah dan memaksimalkan 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini. Para pemirsa hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.